Wih, keren nih, lepas setir. Nih gue demen nih, kalau zaman dulu main sepeda lepas setir, sekarang mobil. Nah, kita udah sampai nih ke ASBSD, yang mana tadi gue habis di swab dulu dan alhamdulillah negatif. Langsung kita ikutin acaranya ya. Oke, sekarang kita udah barusan tadi dikenalin sedikit tentang produk Solesnya sama Pak Mukti. Ini dia Pak Mukti. Tadi kita udah dijelasin sedikit dan sekarang kita disuruh test drive mobil dari Almas RS tersebut. Fitur-fiturnya nanti gue kasih tahu di dalam. Oke, yuk. Nah, kita coba ini. Tadi mobil udah bisa ini itu, nanti gue ceritain. Yuk, ikut aja. Engine, start engine. Oh, berarti artinya tadi sebelum kita kesini, kalau fitur yang terbaru ini bisa pakai apa namanya internet itu bisa langsung AC bisa dinyalain ya? Iya, dari jauh. Jadi bukan hanya mobil yang dinyalain tapi AC-AC-nya juga bisa ikut nyala. Gitu. Manasin kendaraan jarak jauh sama AC dinyalain apa segala macam gitu ya. Jadi buat orang-orang model kayak gue nih cocok sebetulnya nih, ya kan? Gerah gitu kalau misalkan di Bekasi panas. Nah, ini mungkin cocok. Nah ini kalau bapak-bapak tahu sama ibu tahu ya mungkin cruise itu ada dua, ada yang fix, ada yang adaptif. Kalau fix itu kita pengen jalan di 100 tanpa nginjak rem apa nginjak gas gitu kan, ya udah 100 tuh. Tapi dia nggak akan berubah dengan kondisi sekitarnya. Nah, kalau adaptif dia mengikuti kondisi sekitarnya karena gitu. ada kamera dan ada sensor, dia sensor semua ada mobil atau enggak. Oke. Lebih cepat semua lah ya. Jadi untuk faktor safety-nya. Oke. Ya udah. Kayak ada hal yang berbeda nih. Nah, di sini kontrol kendaraan. Ini adalah fitur ADAS. Nah, di sini ada kecepatan. Dia akan standby nanti di 50 km per jam. 50 km. Ya. Nanti dia akan ngejar ke 50. Oh, tapi secara otomatis? Ya, secara otomatis. Kalau kosong? Kalau ada yang dia ngikutin jarak yang sudah kita setting dengan unit di depannya. Artinya bisa otomatis atau bisa manual lah ya? Iya. Tapi ini harus dilakukan di awal atau dengan nggak bisa tiba-tiba dia kita mau santai gitu, kita otomatis kita pencet sendiri pada saat kita jalan gitu? Bisa juga ya? Tapi responnya setelah berapa detik setelah itu. Oh gitu. Nah di sini ada sensitivitas sensor, bisa kita atur dengan keinginan kita. Setelah itu, wah canggih juga ya. Ini luar biasa sih emang sini yang Almas RS ini banyak fitur-fitur yang canggih nih sebetulnya. Nah, kalau yang di sini ada fitur LKH-nya. Padahal buat gua nyalain mobil aja sama nyalain AC itu udah luar biasa banget. Oke, ini kita udah test drive, udah keluar dari area parkir dan sekarang kita udah di jalan raya nih sama Pak Mukti. Dan Pak Mukti ini tadi kalau dilihat dia udah nggak udah nggak nginjek gas lagi tadi, udah cruise control sendiri ya. Oh udah sudah modenya udah cruise dan ini LKA udah oke. Ini LKA ini dia akan posisikan mobil ada di tengah-tengah garis marka. Oh posisinya tetap lurus berarti? Iya, ini lihat setirnya tersendiri. Jadi kalau dilihat dari belakang itu tetap posisinya
terus. Nah, ini dia ngerem sendiri, saya nggak injak. Nah, itu juga. Oh, nah kalau kita injak rem, gitu. dia akan Hilang. Standby. Oh. Standby. Jadi kita cukup cuma sentil ini aja dikit, Oke. dia akan aktif lagi. Posisinya kita tahu dia mau belok? Tetap Oh, harus tetap rem ya? pengemudi ya. Oh, tetap pengemudi, ada tetap. campur tangan pengemudi. Oke, berarti kita harus tetap mengendarain juga. Artinya begitu pada saat kita mau manuver ke pindah jalur ataupun lainnya, tetap kita harus yang operate juga. Cuman dia hanya membantu aja gitu Pak ya? Asisten. Ya. Asisten, benar. Seperti ini kan kita nggak perlu injak. Oke. Dia akan ngejar karena di depan ada ini, dia akan menjaga jarak. Kita bisa Iya. setting jaraknya sini. Betul. Oh, di situ semua ya. Ya. Sekarang mau dicoba rem, nih. Pak. Mau dicoba Coba rem rem, depan, rem mobil depan. Nah. Oh, ini nggak direm ya? Iya Pak, ini kaki saya lihat. Oh gitu. Wih, keren juga ya. Jalan lagi Pak. Jadi mobil depan itu tadi ketika pada saat dia ngerem mendadak, ya otomatis mobilnya juga akan berhenti juga gitu loh, secara otomatis. Dan akan ngejar lagi kalau dia jalan lagi. Oh, dia akan ngejar lagi. Itu Wah, keren nih. Salah satu fungsi namanya traffic jam assistant. Traffic jam assistant. Dan Boleh joget, boleh kalau, joget. Kalau speed rendah dia traffic jam assistant. Kalau Oke. speednya kencang itu ada namanya auto brake system. Wow. Jadi tergantung dari speednya. Luar biasa memang. Almas RS. Ini traffic jam karena dalam speed rendah. Iya. Di bawah 4 detik dia akan ngejar yang depannya. Tapi kalau setelah 4 detik kita harus fungsikan. Naikin lagi? Iya, itu buat fitur keamanan. Oh, buat traffic jam jadi 4 detik ya? 4 detik. Misal kalau stopnya lebih dari 4 detik, dia nggak bisa otomatis, harus kita hidupkan. Oh, Kalau yang kurang dari 4 detik, Iya. dia akan jalan sendiri. iya betul. Ini memang cocok buat kondisi kemacetan di ibu kota nih. Kadang-kadang kan ya stop and go-nya kayak begini lah ya, kurang lebih 4 detik. Habis itu dia jalan, habis itu dia nguber gitu ya. Ya. Nah ini, oke Pak, tahan sampai 4 detik lebih ya. Tahan sampai 4 detik tuh. Kalau udah jalan. Kita lihat. Kalau macetnya parah, tetap kita membutuhkan konsentrasi dari pengemudi. Iya, Salah satunya seperti itu. pasti lah ya. Ya. Kita Oh, mode tetap di jalanan lagi. Tapi dari semuanya itu kalau kita nggak selalu melulu begini, kita manual aja, it's okay, nggak ada masalah kan? Oke, jadi ini hanya membantu aja dari fitur teknologi terbarunya aja ya. Ya, ini gue agak sedikit kaget sih dengan fitur-fitur yang ada, ditambah gue juga belum pernah tahu ternyata mobil bisa seperti ini juga ya. Karena memang gue terbiasa sama nyobain mobil-mobil yang memang belum ada di seperti ini gitu. Nah, itu nyala biru. Wih, langsung responnya karena dekat situ kali. Iya. Oh, Karena dia ngejar itu 50 kurusnya, adaptif kurusnya. oke. Nah, ini ngerem nih. Wih, beneran nih, ngerem sendiri. Klakson tapi bisa ya? Bisa. Bisa lah ya klakson. Oke, nah, Nah, kita ke ini. tuh kan, Oke. dia ngejar sendiri nih. Pencet yang paling ujung. Ini, Sana, tanda yang di sana. oke, kanan ya? Ya. Nah, sampai itunya warna hijau. Belum. Atau ini. Nah, Oke. oke, silakan lepas setirnya buat nyoba. Wih, keren nih, lepas setir. Nih gue demen nih, kalau zaman dulu main sepeda lepas setir, sekarang mobil lepas setir, ya kan? Oke, Pak, bisa berhenti, Pak. Hah? Wih, canggih. Ih, tapi gimana ya, Oke, perasaan jalan tuh lagi, Pak. agak deg-degan ya, karena nggak terbiasa kali ya. Betul. Kok kayaknya kayak Bapak baru berapa menit? iya benar. Kalau udah punya gitu kan, Udah terbiasa sehari-hari. gitu ya. Nah, ini sen kanan boleh? Iya, boleh. Boleh ya. Kalau dia sen kanan otomatis injak rem dulu, Pak. Karena dia kalau di corner dia kurang presisi. Orang oke. Nah, ini nanti dia akan di posisi standby. Ini nggak usah ngegas tetap. Nah, tetap ngegas karena Oke. dia
begitu kita injak rem, dia agak sedikit hilang gitu ya. Nah, kalau mau begitu aktifin, balik, pencet lagi ke atas. Oh, dia sudah memori udah jalan ya? Iya, lepas aja. Nah. Oke, kembali lepas tangan. Tapi nggak aman ini, Pak, jangan dicontoh. Jangan. Wah, ini memang seru sih. Tapi ini emang cocok berarti kalau kayak gini-gini buat traffic yang memang agak sedikit. Oh, ini ada silakan gam. Iya, Bapak nggak aman, harus pegang. Walau bagaimanapun kita harus tetap pegang setirnya. Dia tahu gitu ya? Iya. Oh, dia tahu loh gua nggak megang setir loh. Oh, berarti ini tetap harus di ini ya. Iya, safety lah ya. Iya. Nah, ini ngerem dia. Oh, gua nggak ngerem ya? Iya. Nah, Bapak harus memperhatikan itu, tanda birunya itu harus biru nyala. Nah, itu udah insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke. Kerja dia. Yang si tanda biru 50 itu ya? Iya, betul. Oh. Tapi dia tetap tetap biru aja ya? Maksudnya kalau misalnya dia hilang? Bapak misalnya nginjak rem. Coba injak rem. Dia hilang. Oh, hilang. Ketika mau balik lagi, mode lagi? Iya, ke atas. Kita coba ya? Ya. Oke. Nah, sekarang dia ngerem nih. Oh, jarak sekian dia udah nggak mungkin dia dari dekat. Bapak bisa tambahin, ngurangi dari sini. Jarak antara ini mobil yang depannya ya. Oh. Nah, mundur. Di situ. Nah, itu ngurangin, ini nambahin jaraknya. Oh, artinya lebih dekat gitu ya? Iya. Oke, karena saya deg-degan, jadi baiknya kita agak mundur ya. Ini kita gas sendiri. Nah, bagaimana kalau kondisi gini kita ngegasnya agak sedikit? Kita kan mau langsung akselerasi gitu ya? Bisa langsung digas? Bisa. Oke, nih digas. Kita aktifin ini nanti akan balik lagi ke defaultnya, Bro. Oh, kita injak rem. Nah, ini kita habis nyobain nih tadi test drive di jalan gimana fitur terbarunya dari Almas RZ bersama Pak Mokti juga. Banyak hal yang menarik yang gue juga kaget banget. Wah, kok bisa kayak gini gitu loh, mobil bisa sampai pinter banget gitu loh. Tapi nanti lebih detailnya nanti bakal dikasih tahu juga di dalam. Yang penting gue udah nyobain nih secara garis besarnya bahwa mobil ini bener-bener canggih, bener-bener yang gue juga nggak pernah tahu ternyata mobil bisa begini juga gitu loh ya. Saking canggihnya gue sampai bingung, ngeri juga sih, cuman karena nggak terbiasa. Yang tadi gue bilang ngeri itu karena mobil ini bisa dikendarain cruise control tadi, terus juga lo nggak mesti setirnya juga gitu, lo mesti lepas tangan aja bisa. Tapi ya alhamdulillah Pol. Oke, ikutin terus. Bukan hanya yang biasa, kalau yang setahu gua mobil Eropa juga sudah ada, tapi itu kan masih pakai kunci. Nah, ini pakai Android. Gimana nih? Ini contoh ya. Mobil ini kalau dilihat kan posisinya terkunci. Ini sekarang gue pencet kebuka nih. Membuka kunci. Tuh. Keren kan? Atau ya kan? Terus pengaturan suhu, tapi sebelum itu ini kita mau coba lihat. Ini hidupkan mesin sama dinginkan kabin. Lo kebayangkan cuaca di Jakarta, di Bekasi panasnya minta ampun. Kalau misalkan mobil lo lagi dijemur, lo kebayang kalau misalnya lagi dijemur panasnya bukan main. Nah, fitur ini yang bakal nolong kita semua dan nggak usah pakai kunci. Jadi pakai Android atau smartphone lo. Yang pertama kita coba hidupkan mesin. Uling nyala. Almas RS bisa nyala sendiri. Nah, sekarang dinginin kabin. Kompresornya di jalan, berarti artinya dia sudah bekerja.
Kita tinggal tunggu aja, bentar lagi gue masuk ke dalam, dingin nih suasananya. Oke, ada yang kurang nih. Tadi gue tambahin. Jadi kalau misalnya kita lagi di parkiran, kita mau cari tahu mobil kita yang mana, ya kita tinggal cek aja. Nih ada nih namanya horn flash. Tuh, denger kan? Jadi kita tahu posisi mobil kita di mana. Oke? Dan terus ini juga ada navigasi buat kita diarahin ke mobil. Ya, jadi kita mengikuti, misalkan kita lagi di jalan habis turun parkiran mau cari mobilnya, ya udah nanti navigasinya bakal ngikutin. Oke, keren kan? Asli gak ada obat. Boleh joget. Nah, sekarang kita lihat lagi jendela. Ini kan posisi masih terkunci. Kita bisa buka. Nah, jadi kita udah di dalam. Tadi juga kita udah nyobain mobilnya, rasanya gimana. Sangat-sangat gue baru kali ini sih ketemu atau nyobain mobil yang kayak gini. Terus terang, gue biasa bawa mobil Eropa yang memang ya secara basically ya memang tahun Eropanya juga yang agak lama ya, bukan yang baru juga. Cuman yang gue tahu memang ada sih yang fitur-fitur seperti nyalain mobil seperti itu, tapi itu hanya di bagian kuncinya. Nah, kalau ini sekarang sudah ada di bagian smartphone tadi. Jadi memang agak sedikit beda. Mobil ini lebih secara fiturnya lebih canggih. Dan kalau kita lihat di bagian interior, nah ini sekarang kita di dalam interiornya Almas RS. Kalau kita lihat ya seperti pada umumnya mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Terus juga di bagian dalamnya kalau kita lihat setirnya ini juga udah bagus, modelnya juga udah keren, dan tombolnya yang paling berasa ini udah mulai banyak. Kenapa? Karena tadi tombol-tombol ini bisa difungsikan. Tadi gue coba, kayak contoh di bagian sini untuk jarak dari depan sama mobil kita, jaraknya dibikin jauh dekat seperti itu. Nah, terus juga fitur-fiturnya ini sebetulnya tombolnya tuh banyak ya kan. Terus juga ini ada fast charging di sini yang nanti sebetulnya lu bisa ngecas di sini. Terus juga di bagian buat operating sistemnya ada semua di sini, kayak misalkan tombol AC lu tinggal gedein di sini. Serba touchscreen aja nih, beda sama mobil yang biasa gue kendarain ya kan. Tapi intinya yang paling gue suka juga dimana mobil ini kedapnya luar biasa. Ini sangat kedap menurut gue. Kenapa? Karena gue juga yang tadi gue ceritain, gue terbiasa pakai mobil yang memang Eropa. Jadi kedap itu jadi alasan nomor satu buat gue berkendara dalam mobil. Kenapa? Karena ketika lu kedap di dalam mobil, lu pasti akan lebih enak makainya. Sunyi juga lebih dapet lah, lu lebih nyaman gitu. Nah, Wuling ini, terutama Almas RS ini, tadi gue cobain termasuk kedap. Jadi hampir sama ketika kita lagi naik mobil Eropa. Jadi artinya kekedapannya juga sudah oke. Fiturnya yang paling canggih sebetulnya. Fitur yang tadi dimana lu bisa nyalain mobil atau lo bisa ya dinginin AC lah dengan pakai yang smartphone tadi yang tadi gue kasih lihat. Ini adalah yang fitur yang gue paling ngerasa, ini paling canggih seperti itu. Kalau yang selainnya selebihnya hampir sama seperti Almas yang sebelumnya, dan yang beda adalah yang fitur tadi tambahan itu. Jadi gue happy banget bisa review, bisa nyobain, bisa ngasih pengalaman buat teman-teman semua. Dan nanti kita juga akan ada launching dari Wuling Almas RS ini. Jangan lupa tetap ikutin terus di acaranya launching Wuling Almas RS. Bye.
kita udah kelar nih acara launching dari Wuling Almas RS yang tadi di dalam juga udah seru banget kan, ditampilin fitur-fitur dan segala macamnya. Sekarang kita pulang dan ini ada oleh-oleh dari Wuling, seru banget tuh, sampai ada 2, ya kan? Jangan lupa tetap nonton Boleh Joget TV, sama lo follow juga Instagram gua Andi Jibrut, dan jangan lupa ya komen, like, subscribe, loncengnya dinyalain supaya kita tetap share video-video lucu dan seru berikutnya. Oke, sampai jumpa dah.